Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Juwita Nurul Alda, mahasiswa pasca sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa, dengan NIM 50120211010, menyampaikan presentasi tentang pemikiran ekonomi Yahya bin Umar 213 sampai dengan 289 Hijriah, pemikiran ekonomi Al-Farabi 257 sampai dengan 339 Hijriah, dan pemikiran ekonomi Ibnu Sina 370 sampai dengan 428 Hijriah sebagai tugas pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah pada unit 1. Yahya bin Umar memiliki nama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kanani al-Andalusi, lahir pada tahun 213 Hijriah. Ia dibesarkan di Cordova, Spanyol. Yahya bin Umar wafat ketika berusia 76 tahun, yakni pada tahun 289 Hijriah, sekitar 901 Masehi. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Ahkam al-Suq, berasal dari Afrika pada abad ketiga Hijriah. Kitab pertama di dunia ini membahas tentang hisbah atau berbagai hukum tentang pasar. Fokus perhatian pembahasan ekonomi Yahya bin Umar tertuju pada hukum-hukum pasar, pembahasan tentang tashir atau penetapan harga. Yahya bin Umar sangat melarang adanya praktik tashir dikarenakan ia tidak mau mendukung kebebasan ekonomi termasuk kebebasan kepemilikan. Begitu pula dengan Rasulullah SAW juga menolak adanya melakukan penetapan harga atau tasir. Adapun wawasan modern yang dikemukakan oleh Yahya bin Umar antara lain, yang pertama ada ihtikar atau monopolis rent seeking. Ihtikar ialah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual barang tersebut lalu dinaikkan harganya. Islam sangat melarang praktek tersebut. Adapun yang dilakukan oleh pemerintah yakni menjual hasil barang timbunan sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, lalu keuntungannya disedekahkan kepada fakir miskin, dan pelaku ikhtiar hanya mendapat modal pokok saja. Dengan ikhtiar, siasa al-ikrak atau banting harga adalah suatu aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasar. Perilaku tersebut jelas dilarang oleh agama. Dengan demikian, pemerintah berhak menyuruh pedagang untuk menaikkan kembali harga dagangannya ke harga semula. Jika mereka melanggarnya, maka pemerintah berhak mengusir mereka. Pemikiran ekonomi Al-Farabi yang pertama ada manusia adalah makhluk sosial. Pemikiran ekonomi Al-Farabi selanjutnya yakni konsep negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah. Menurut Al-Farabi, negara dibedakan menjadi negara utama, negara bodoh, negara fasik, negara sesat, dan negara yang berubah. Selanjutnya ada konsep kebahagiaan sejati. Dan yang terakhir, adapun pemikiran ekonomi Al-Farabi yakni konsep keadilan universitas. Adapun beberapa pemikiran ekonomi menurut Ibnu Sina yakni diantaranya yang pertama manusia dan motif ekonomi. Yang kedua ada pembagian kerja. Yang terakhir pemikiran ekonomi menurut Ibnu Sina adalah manajemen harta. Dari paparan yang telah saya jelaskan barusan, dapat disimpulkan bahwa Yahya bin Umar berpendapat al-tahsir atau penetapan harga tidak boleh dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Nabi Muhammad SAW berpendapat demikian. Demikian presentasi makalah saya tentang pemikiran ekonomi Yahya bin Umar, Al-Farabi, dan Ibnu Sina sebagai tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah Unit 1. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam artikel ini. Terima kasih atas dukungan, saran, dan kritiknya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.